Sades S Power, sebuah headphone gaming dengan desain yang ini sebenarnya desainnya benar-benar catchy sih, karena dia pakai model two tone. Jadi warnanya itu berbeda sebelah kanan dan kiri, dan kita akan mencoba unboxing dan juga nge-review Sades S Power ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai. Hey, balik lagi bareng sama Seto di sini, tentunya di Frag Gaming Channel. Dan seperti yang tadi kita udah bilang, kita akan mereview ngebahas soal headphone gaming dari Sades. Ada Sades S Power. Jadi dalam package-nya kita udah buka, tentu aja ada headphone terus ada mikrofon. Jadi ini mikrofonnya itu detachable, jadi mikrofonnya bisa kita lepas pasang. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak pakai mikrofon atau pakai mikrofon dari device itu bisa nggak pakai, karena memang kalau ada mikrofon ya kayak pilot gitu sih, kayak customer service gitulah ya. Gitu. Oke. Dan di sini isi package-nya itu ada kabel. Jadi kabel itu adalah kabel untuk kalau kita di PC ketemu sama combo jack. Combo jack artinya mikrofon dan untuk audionya itu terpisah. Jadi itu dapat kabelnya, dimana kabelnya udah nyabang mikrofon dan audionya. Terus kita dapat stiker dan juga ada buku manual ya, panduan gitu untuk headphone Sades S Power ini. Oke, jadi kita akan langsung bahas headphonenya. Untuk desainnya dulu. Nah, desainnya ini bener-bener menarik, apalagi kalau pas nggak pakai mikrofonnya. Jadi bentuknya emang sih agak-agak studio, agak-agak gaming juga. Jadi desainnya itu garis-garisnya ada garis-garis tentang gamingnya, tapi juga masih pakai klasik desain yang bulat-bulat aja. Dan warnanya ini yang paling menarik. Jadi warnanya itu dual color. Jadi yang sebelah kanan itu warnanya merah, sebelah kiri warnanya biru, dan untuk headbandnya itu warna hitam. Jadi ada 3 warna sih, bukan two tone lagi, 3 warna. Jadi ada hitam, merah, dan biru. Untuk mikrofonnya bentuknya ya biasa aja sih, dan ini juga fleksibel gitu. Untuk kabelnya, kabel bawaannya itu panjangnya nggak terlalu panjang, jadi kabelnya kayaknya cuma 1 meter aja, sekitar 1 meter, dan bagusnya kabel ini udah braided dengan driver 40 mm dan juga dilapisi di earpadnya itu ada pad yang lumayan empuk tapi nggak yang empuk banget, jadi cukup lah, udah medium gitu. Dan earpadnya itu dilapisi dengan synthetic leather. Ya, headbandnya juga sama, dan ini kebanyakan bahannya itu plastik dan bener-bener kerasa banget sih plastiknya. Dan tagline-nya dari Sades S Power ini dia adalah super lightweight. Tapi bener juga, kenapa lightweight? Karena dia bahannya bener-bener plastik. Yang bener-bener kerasa itu kalau plastik. Bahkan seperti nggak ada logamnya, padahal kayaknya emang nggak ada logamnya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau dibilang ini super lightweight, ya bener, karena memang kayaknya memang keseluruhan itu banyak plastiknya. Nah, untuk fittingnya sendiri, fittingnya itu sebenarnya masih nyaman, tapi karena tadi headbandnya nggak ada logamnya, jadinya ya itu daya cengkramnya tuh kayak kurang gitu. Cuman sebenarnya fittingnya udah oke banget dengan ukuran 40 mm driver tadi, itu di kuping masuk semua. Dan untuk silentnya itu lumayan silent sih, lumayan, bukan berarti yang benar-benar silent. Untuk noise dikit kecil-kecil mungkin masih masuk ya, karena mengingat bodinya kebanyakan dari plastik itu, jadi kayak ya namanya plastik itu masih nangkap suara sih dari luar kayak gitu. Tapi untuk fittingnya itu benar-benar nyaman. Nah, sekarang untuk tuning suaranya. Jadi tuning suaranya itu lebih ke, dia mungkin agak ke bass head, tapi sebenarnya bukan bass head banget sih. Lebih tebelnya ke low mid-nya malahan, ke 100 Hz dan 200 Hz-nya. Untuk sub-nya dan bass-nya itu malah nggak terlalu kuat, tapi lebih kuat di low mid-nya itu tadi. Terus di mid-nya itu agak-agak V-shape ya. Dia untuk di middle itu memang suara reverb dan tone vokal yang middle itu sedikit diturunin karena memang arahnya ke V-shape. Jadi tujuan Sades S Power ini berarti untuk ke
arah pemakaian yang lama. Karena biasanya untuk headphone atau earphone dengan tuning V-shape itu memang nyaman kalau dipakai berlama-lama. Terus untuk detail di treble-nya ini cukup lah ya treble-nya. Jadi nggak pedes juga, nggak serak juga. Mid high-nya juga enak, nggak yang nusuk banget. Lalu untuk detail-detail presence-nya kalau kita bilang cukup, tapi bukan yang jelas banget. Dan untuk dipakai gaming, ini surprisingly beda banget sih. Jadi waktu kita playback music atau mungkin playback streaming video itu ya kerasa kayak tadi. Tapi ketika kita pakai untuk gaming ternyata ada bedanya. Jadi untuk di game itu ternyata surround-nya, jadi suara sound stage-nya itu luas, kerasa luas. Jadi kalau kita dengerin step atau dengerin suara itu ya, suara gun gitu, memang bener-bener kerasa jauhnya, deketnya itu kerasa. Jadi walaupun V-shape tapi ternyata untuk dipakai gaming dia oke banget. Iya aja sih, karena Sedes itu kan memang ngeluarin headphone ini sebagai headphone gaming yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tapi ya itu dia, ada kekurangannya karena kabelnya pendek. Jadi teman-teman kalau pakai mungkin yang jarak inputnya jauh bisa pakai extendernya. Dan kesimpulan kita tentang pengalaman pakai ini, dipakai gaming terus dipakai untuk ya streaming dan juga dengerin lagu, itu secara dalam jangka waktu yang lama itu nyaman karena tuning suaranya itu bener-bener bikin nyaman. Tapi mungkin kalau untuk panasnya nggak terlalu panas sih, jadi dia dipakai itu masih kerasa adem aja karena bener-bener dia kan nggak terlalu silent, masih ada udara yang masuk. Dan juga earpadnya itu nggak terlalu tebel tapi juga nggak kerasa keras juga. Terus hati-hatinya lagi ya ini, karena dia body dan materialnya itu kebanyakan dari plastik. Jadi teman-teman mungkin kalau nyimpen atau naruh lebih berhati-hati, dan juga kalau kesenggol juga lebih berhati-hati. Dan kayaknya headphone ini nggak cocok kalau kita bawa-bawa keluar sih. Jadi mending jadi headphone setup di desktop. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau di harga 300.000 dengan headphone yang lain mungkin ada yang fiturnya mungkin bisa melebihi Sedes S Power, atau mungkin suaranya mirip-mirip tapi ada fitur lain seperti bisa wireless atau yang lain, mungkin ada kali ya. Jadi kalau kesimpulan kita, kalau dibilang worth it untuk di harga segini itu nggak terlalu juga. Tapi untuk teman-teman yang cari dan memang pengen nyobain Sedes itu kayak gimana tuningnya dipakai gaming, mungkin bisa cobain aja. Karena sebenarnya bukan yang buruk, sebenarnya masih enak dan fun. Dipakainya tuh masih enak gitu, dipakai sehari-hari karena itu tadi super lightweight dan nggak bikin capek. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalian kalau ada pendapat gimana tentang headphone ini, atau mungkin ada request atau teman-teman yang udah pakai, bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga follow sosial media kita, ada di Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Bye-bye.